Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Cukuang saya mengulurkan tangan dan mengambil kulit binatang yang robek, lalu membentangkannya di telapak tangannya. Namun sayang, meski begitu, ia masih belum membuat pertemuan apapun, karena tidak ada apapun pada kulit binatang itu. Bahkan tidak ada sedikit pun bekas yang terlihat. Mata Cukuang Seng langsung berkedip-kedip, karena butuh waktu lama bagi kulit binatang itu untuk muncul di menara. Itu berarti kulit binatang ini bukanlah benda biasa. Mungkin karena dia belum menemukan misteri yang tersembunyi di balik kulit binatang itu. Sudah waktunya pergi. Cukuang Seng menyingkirkan kulit binatang itu lalu melihat sekeliling. Sekarang dia samar-samar merasakan kekuatan tolak yang datang dari menara roh. Tentu saja, waktu yang dihabiskan di menara spiritual ini terbatas. Dengan pemikiran ini, Cukuang Seng segera berbalik, lalu berjalan menuju tangga 3, bermaksud meninggalkan menara roh dari lantai pertama. Di dunia luar, saat ini kota Danhuo sedang dilanda badai yang mengancam. Suasana tegang sebelum perang besar menyelimuti setiap sudut kota, membuat banyak orang merasa sangat tertekan. Di atas istana Pel, beberapa tokoh tua muncul. Orang-orang tua ini memancarkan fluktuasi aura yang kuat, menyebabkan banyak orang di kota gemetar. Orang-orang ini sebenarnya semuanya memiliki kekuatan mental kelas 5. Semua orang yang bersembunyi di kota itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Kekuatan mental tingkat 5 adalah kultivasi yang tak tertandingin yang dapat menyaingi Rana Yin Yang. Dalam keadaan normal, bahkan satu orang saja sudah dapat mengejutkan benua tingkat tinggi. Namun sekarang, tepat di atas istana ini, sebenarnya ada 5 orang. Bagaimana mungkin mereka tidak takut dengan barisan yang begitu mengerikan? Begitu orang ini saling memandang dengan tatapan ngeri. Tampaknya kali ini akan ada pertempuran mengejutkan antara Istana Danhuo dan Istana Naga Hitam. Sementara seorang lelaki tua berjubah kuning di antara 5 orang tua itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap kehampaan di depannya dengan kilatan cahaya di matanya yang keruh. Mereka datang, kata lelaki tua berjubah kuning itu perlahan. Selama beberapa waktu ini, telah terjadi gesekan antara Istana Danhuo dengan Istana Naga Hitam. Namun, karena beberapa alasan, orang-orang dari Istana Naga Hitam tidak memperburuk situasi, melainkan sengaja menekannya. Tetapi hari ini, Istana Naga Hitam akhirnya tidak tahan lagi dan mulai mengerahkan kekuatan inti sejatinya. Saat dia selesai berbicara, cahaya hitam melesat keluar dari kejauhan dan melayang di udara di depan Istana Pil. Cahaya memudar dan sebuah plakat hitam besar berukuran beberapa meter muncul di pandangan semua orang. Pesan itu tersebut berisi sebuah kata merah besar, perang. Huruf-huruf merah itu berkelebat dan sepertinya ada suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang bergema di langit, menyebabkan orang yang di kota Danhuo menjadi waspada. Orang tua berbaju kuning itu memfokuskan matanya dan mengarahkan pandangannya ke langit yang jauh, di mana awan gelap berkumpul dan dengan cepat mendekati kota Danhuo. Sesaat kemudian, awan hitam besar muncul di atas kota Danhuo, dan aura mengerikan menyebar darinya, seolah-olah seluruh kota Danhuo berguncang karenanya. Tatapan ngeri terpancar dari seluruh penjuru kota dan tertuju pada awan hitam. Pada saat ini, cahaya hitam menghilang dan 5 sosok berjubah hitam muncul di hadapan semua orang. 2 kepala aula dari aula naga hitam dan 3 yang mulia terhormat.
Beberapa pemimpin pasukan menatap kelima sosok di awan hitam itu dengan ekspresi terkejut saat berkata dengan ngeri. Kelima orang ini adalah kekuatan terkuat di Istana Naga Hitam, mengendalikan hidup dan mati ratusan juta orang di seluruh benua Naga Hitam. Tuan Dan, lama tak berjumpa. Di atas awan hitam, seorang pria berjubah hitam di tengah berjalan keluar, lalu menatap lelaki tua berjubah kuning dengan senyum di wajahnya. Namun, siapapun dapat melihat bahwa di balik senyuman yang tampak lembut ini, tersembunyi aura pembunuhan berdarah dingin. Orang ini adalah Kaisar Naga Hitam, dan dia adalah penguasa seluruh istana Naga Hitam. Selama bertahun-tahun, banyak sekali Master Rana Zotian yang kuat telah jatuh di tangannya. Bahkan Master Rana Yingyang yang kuat telah menderita dari tangannya karena kultivasi mereka hancur. Oleh karena itu, reputasi yang kejam telah lama mengakar kuat di hati setiap tokoh terkemuka. Di ratusan benua, kecuali beberapa tetua istana Danhuo, siapa lagi yang berani menyinggung perasaannya? Setelah bertahun-tahun, kalian Istana Naga Hitam masih saja gelisah, kata lelaki tua berbaju kuning itu dengan tenang. Hehehe. Kaisar Naga Hitam tersenyum tipis, tetapi kata-kata yang diucapkannya membuat suasana menjadi semakin tegang. Sampai Istana Danhuo musnah, kami Istana Naga Hitam tidak akan bisa merasa damai. Penatua Dan mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan dingin, "Jika kau ingin memusnahkan istana Danhuo kami, aku khawatir istana Naga Hitam tidak punya kemampuan untuk melakukannya." Teriakan dingin itu bergema di seluruh langit yang mengejutkan banyak orang. Saat berikutnya, dia melangkah maju dan aura kuat bagaikan lautan menyapu, menyelimuti seluruh kota Danhuo. Semua orang langsung terkejut. Kekuatan Master Istana Danhuo benar-benar mengerikan. Saya yakin para Master Rana yang bisa langsung mati saat ditampar. Wajah Kaisar Naga Hitam sedikit menggelap dengan cahaya dingin bersinar di matanya. Orang tua ini semakin menakutkan seiring bertambahnya usia. Awan hitam di bawah kakinya bergetar dan cahaya hitam pekat melesat keluar dari langit, menekan aura yang datang dari Danlau. Setelah melakukan semua itu, Kaisar Naga Hitam menatap Danlau dan tatapan dingin di wajahnya. Kita telah bertempur selama bertahun-tahun. Aku khawatir jika terjadi perang lagi, tidak tahu siapa pemenangnya. Mendengar ini, mata Danlau berbinar dan sedikit kegelisahan muncul di hatinya. Kaisar Naga Hitam tersenyum dingin dan menepukkan tangannya pelan, diikuti suara dingin. Kalian berdua, tolong muncul. Pupil mata Danlau dan yang lainnya tiba-tiba langsung menyusut, dan kemudian mereka melihat dua sosok melesat dari kejauhan dan mendarat di awan hitam. Dua tetua iblis darah, kata tetua Dan dengan suara dingin. Di samping Kaisar Naga Hitam saat ini, dua lelaki tua berjubah merah darah berdiri, dengan tangan di belakang punggung. Wajah dingin mereka dipenuhi dengan kekejaman. Apakah kamu terkejut? Kaisar Naga Hitam tersenyum tipis dan berkata, mereka mendengar bahwa Istana Naga Hitam kita akan menyerang Istana Danhuo. Jadi mereka berdua datang sini secara khusus. Danlau memiliki ekspresi muram dan tidak mengomentari apa yang dikatakan Kaisar Naga Hitam. Kalau saja harganya tidak mahal, bagaimana mungkin tetua iblis darah itu bisa bertindak semudah itu? Kepala istana, saat mereka berdua bergandengan tangan, kekuatan mereka tidak kalah dengan Master Rana Yingyang. Dan Watian berkata dengan sungguh-sungguh, Master Rana Yingyang adalah pasukan tempur teratas. Jika mereka atau Istana Naga Hitam memiliki satu orang lagi, itu sudah cukup untuk mengubah seluruh situasi pertempuran. Mendengar ini, hati para tetua Istana Danhuo langsung tenggelam.
Dalam keadaan normal, jika dua tetua iblis darah itu berani datang ke istana Danhuo mereka untuk memprovokasi, mereka akan mencari kematian mereka sendiri. Tetapi sekarang, pasukan istana naga hitam mendekat. Dua tetua iblis darah itu sudah cukup pukulan terakhir yang mematahkan punggung istana Danhuo mereka. Para senior, serahkan kedua tetua iblis darah ini kepadaku. Setelah berlatih sekian lama, ini adalah kesempatan bagus untuk meregakan otot-ototku. Suara tawat menyebar dan membuat banyak orang tampak tercengang. Itu anak dia? Tatapan mata semua orang di seluruh kota tertuju ke langit belakang istana Danhuo. Seberkas cahaya datang dari jauh dan muncul di udara. Cahaya memudar, dan sesosok muda berdiri di udara memandang Danlo dan yang lainnya sambil tersenyum. Tetua Agung tertegun sejenak, dan ekspresi keheranan segera muncul di wajahnya. Dengan penglihatannya yang tajam, dia secara alami dapat melihat bahwa Cukuang saat ini telah mengalami perubahan dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Kau baru saja mengatakan ingin menghentikan kedua iblis darah itu? Tanyanya dengan heran. Cukuang Seng hanya tersenyum tipis. Setelah menerima bantuan yang begitu besar dari para senior istana Danhuo, tentu saja dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membalas budi mereka. Wajah tetua agung dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengalihkan pandangannya ke kepala istana Danhuo dan berdiri di sampingnya dengan tatapan penuh tanya. Penatua dan merenung sejenak lalu berkata, kedua tetua iblis darah itu masing-masing memiliki kekuatan Rana Yingyang setengah langkah. Jika mereka bergabung, mereka akan mampu bersaing dengan para master Rana Yingyang sejati. Setelah mengatakan itu, dia menatap Cukuang Seng dengan matanya yang keruh, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu masih bertekad untuk mengambil tindakan sekarang? Mendengar ini, senyum Cukuang Seng tidak memudar, dan langsung berkata, kepala istana, jangan khawatir. Meskipun aku tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkan kedua istana ketua iblis darah itu, aku masih bisa menghentikan mereka untuk sementara. Penatua dan menatapnya dalam-dalam lalu mengangguk. Baiklah, karena kamu begitu percaya diri, kedua tetua iblis darah itu akan diserahkan kepadamu, adik kecil. Cukuang Seng membungkuk lalu bergerak dan muncul di hadapan awan hitam itu. Dia menatap kedua tetua iblis darah dengan mata tajam dan suaranya samar terdengar. Kalian berdua, aku khawatir kalian tidak bisa terlibat dalam pertempuran antara istana naga hitam dan istana Danhuo hari ini. Kepala istana, kedua tetua iblis darah itu memiliki ekspresi acuh tak acuh. Mereka menatap Kaisar Naga Hitam dengan tatapan bertanya di mata mereka. Selesaikan secepatnya dan jangan buang waktu. Kaisar Naga Hitam melambaikan tangannya. Dimengerti? Energi darah di sekitar kedua tetua iblis jahat merondak, dan mereka berubah menjadi cahaya merah, lalu bergegas keluar dari awan hitam dan berhenti hanya 100 kaki jauhnya dari Cukuang Seng. Anak muda zaman sekarang benar-benar sombong. Kedua iblis darah itu berkata dengan muram. Di usianya yang masih sangat muda, dia tidak tahu bagaimana cara menahan diri dan menunggu hingga dia dewasa sebelum berani tampil. Tetapi hanya untuk memuaskan keinginannya sesaat, dia hanya mencari kematiannya sendiri. Orang yang mengaku jenius ini, betapapun hebatnya dan bakatnya yang dimiliki, pada akhirnya akan menjadi tumpukan tulang di bawah kaki orang lain. Bocah, hari ini kami akan menggunakan hidupmu untuk mengajarimu apa arti kesabaran. Sebuah lengkungan kejam muncul di wajah kedua tetua iblis darah itu. Saat kata terakhirnya diucapkan, semburan energi darah menyembur keluar dari tubuh kedua lelaki tua itu. Secara langsung mengubah ruang dalam radius 1000 kaki menjadi dunia darah.
Cukuangseng melirik dunia darah ini di sekitarnya dan tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Cahaya perak yang menyilaukan meledak dan aura yang terpancar dari tubuhnya meningkat dengan mantap. Dengan cepat mencapai puncak tingkat ke-8 Rana Zotian. Sedikit kekecewaan terpancar di mata Cukuangseng. Saat tingkat kultivasinya telah tembus ke tingkat ke-8 Rana Zotian, peningkatan kekuatan yang dibawa oleh badai ruang semu tidak dapat lagi mencapai satu tingkat. Hehehe. Sungguh konyol kau berani datang ke sini untuk mati. Hanya dengan kekuatan yang sangat kecil itu. Kedua penatua iblis darah itu berkata dengan nada meremehkan. Benarkah? Bagaimana jika kita menambahkan dengan ini? Cukuangseng tersenyum tipis dan fluktuasi kekuatan mental yang telah ditekan meledak tanpa syarat pada saat ini. Sekarang langsung menyebarkan energi darah yang menyelimuti di sekelilingnya. Kekuatan mentalnya telah bergemuruh, menciptakan gelombang besar di sekelilingnya. Badai mental berkumpul dan melancarkan rasa tekanan yang kuat. Kekuatan spiritual puncak tingkat ke-4. Kedua petua iblis darah langsung tercengang. Dengan sedikit keterkejutan melintas di mata mereka. Namun, wajah mereka masih penuh dengan ekspresi meremehkan dan berkata dengan suara yang dingin. Dengan tingkat kultivasi tingkat ke-8 Rana Zotian dan kekuatan spiritual puncak tingkat ke-4, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk pamer di depan kami? Kamu akan tahu jika mencobanya. Cukuangseng hanya tersenyum tipis. Dia merentangkan telapak tangannya dan cahaya hitam pekat terpancar. Dan sebuah batu nisan berukuran 1000 kaki muncul di depannya. Dia menyadari betapa kuatnya kedua iblis darah itu. Jadi dia mengorbankan batu nisan misterius itu sebelum mereka mulai bertarung. Pergi, hadapi anak itu. Kedua mata tetua iblis darah itu memancarkan cahaya membunuh, dan tubuh mereka tiba-tiba melesat keluar. Pada saat yang sama, aura berdarah yang kuat meledak di udara, dan dua tanda darah sebesar 1000 kaki melesat keluar di bawah telapak tangannya, langsung membombardir ke arah Cukuangseng di depan. Tatapan mata Cukuangseng dingin, dan dia menepuk telapak tangannya ke batu nisan misterius itu. Cahaya hitam pekat memancar keluar, dan rantai hitam melesat keluar darinya, mengarah langsung ke dua tanda darah itu. Dalam sekejap, pertarungan berdarah yang dahsyat pun terjadi di langit. Di atas awan hitam, Kaisar Naga Hitam menarik pandangannya dari medan perang berdarah dan menoleh ke arah penatua dan di depannya. Istana Danumu benar-benar kekurangan. Pada saat ini, kamu benar-benar menaruh harapan pada seorang junior. Berhentilah berbicara omong kosong. Danlo berteriak dingin, dan tubuh tuanya membumbung ke langit, lalu memancarkan muncul di langit setinggi ribuan kaki. Saat berikutnya, suara dingin mendengar. Kaisar Naga Hitam, biar aku melihat berapa besar kau telah berkembang selama bertahun-tahun ini. Kaisar Naga Hitam mendengus dingin, lalu menoleh dan berkata kepada yang lain, kalian pergilah dan urus orang-orang tua yang tersisa. Dan ketika kedua tetua iblis darah selesai, mereka akan datang dan bantu aku membunuh kepala istana Danhuo. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan membumbung ke langit setinggi ribuan kaki. Dalam sekejap, aura yang mengerikan menghantam langit setinggi ribuan kaki, menyebabkan ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda distorsi. Ambil tindakan. 4 prajurit tingkat atas yang tersisa dari Istana Hitam memiliki cahaya ganas yang berkedip di matanya, dan mereka semua bergegas keluar dari awan hitam di bawahnya. Penatua Agung menyisingkan lengan bajunya dan memimpin beberapa penatua dari Istana Danhuo untuk menemui mereka.
Bentrokan antar 8 penguasa tak tertanding ini membuat langit yang sudah bergejolak di atas kota Danwo menjadi semakin ganas. Di seluruh kota, banyak sekali orang menatap pertarungan di langit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Tabrakan mengerikan semacam ini sungguh mengerikan. Jika kedua belah pihak tidak bertarung sengit di langit, akibat pertempuran itu sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar kota Danwo dan menyebabkan banyak orang sekali kematian. Beberapa sosok muncul di atas gedung. Mereka adalah Liu Fi dan yang lainnya. Bocah ini benar-benar gelisah. Dia baru saja keluar dari menara roh dan langsung melawan kedua tetua iblis darah. Penguasa kota kuno itu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Cuku Aseng tidak perlu muncul dalam situasi hari ini. Karena ini adalah pertarungan antara kekuatan teratas kedua belah pihak. Bahkan generasi muda istana Danwo tidak muncul. Apalagi Cuku Aseng yang bukan dari istana Danwo. Melihat pertempuran sengit di langit, mata Liu Fi dipenuhi kekhawatiran. Orang ini sungguh gelisah. Terima kasih.